Halo, kembali lagi bersama Miss Evanggi Beatria Tobing di sini. Kali ini kita akan lanjut materi kita, sifat koligatif larutan, penurunan titik beku. Siapkan buku dan alat tulis ya. Ayo, siapa di antara kamu ketika jam istirahat, apalagi suasana sedang terik, langsung memesan es teh? Rasanya kalau sudah minum es teh, lega rasanya ya. Nah, atau pernahkah kamu berpikir, kenapa sih pedagang es krim yang berjualan dengan menggunakan sepeda atau sepeda motornya, es yang dia jual atau es yang dia dagangkan itu tidak meleleh? Padahal secara teori kan ketika es itu terkena kalor atau panas tentunya akan meleleh. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Apa sih rahasianya kenapa es jualannya tidak meleleh? Nah, itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu berkenaan dengan pembelajaran dengan materi sifat koligatif larutan dengan judul atau dengan subtema penurunan titik beku. Es batu merupakan hasil proses pembekuan air. Jadi begini, proses pembekuan itu terjadi ketika suatu zat telah mencapai titik beku. Titik beku atau kita simbolkan dengan TF akan tercapai apabila temperatur saat tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cair. Jika kalian mengetahui bahwa titik beku air sebesar 0 derajat Celcius, itu artinya tekanan uap air dalam bentuk cair pada temperatur 0 derajat Celcius sama dengan tekanan uap air dalam bentuk padatnya. Nah, jika temperatur yang diperoleh saat zat cair dan zat padat berada pada kesetimbangan, maka disebutlah dengan titik beku normal. Oh ya, kamu jangan heran ya kalau ada perbedaan mengenai simbol titik beku. Ada yang buat TF, ada yang buat TB. Nah, di sini simbol titik beku yang kita pakai adalah TF dari freezing ya. Kalau dari versi bahasa Indonesianya yaitu TB dari beku. Apabila ke dalam sebuah zat pelarut ditambahkan zat larut, maka akan terjadi proses penurunan tekanan uap jenuh larutan. Dan kemudian dengan adanya penurunan tekanan uap jenuh larutan, maka akan mengakibatkan penurunan titik beku larutan. Maka dapat dikatakan bahwa larutan akan membeku pada temperatur yang lebih rendah. Kita pahami gambar berikut. Nah, di situ ada gambar pelarut murni dalam kondisi beku. Nah, awalnya ketika diukur dengan termometer menunjukkan angka 0 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah kondisi ketika pelarut murni beku tersebut ditambahkan sejumlah zat telarut. Nah, ketika diukur dengan termometer menunjukkan suhu negatif 20 derajat Celcius. Nah, dalam kondisi inilah larutan disebut mengalami penurunan titik beku karena suhunya dari 0 derajat Celcius menuju negatif 20 derajat Celcius, artinya terjadi penurunan titik beku sebesar 20 derajat Celcius. Jadi, rumus untuk menghitung penurunan titik beku bisa dirumuskan menjadi TF pelarut dikurang TF larutan, atau bisa dituliskan menjadi delta TF sama dengan T0F dikurang T aksen F. Ingat ya bahwa T0F itu berarti titik beku untuk pelarutnya atau 0 derajat Celcius ya, dikurang T aksen F. T aksen F itu adalah titik beku larutan, gitu ya. Nah, jadi ketika kamu menemukan soal yang bunyinya sejumlah zat telarut dimasukkan ke dalam sejumlah pelarut dengan titik-titik massa, maka rumus penurunan titik beku yang kamu pakai adalah delta TF sama dengan M dikali KF untuk larutan non-elektrolit dan delta TF sama dengan M dikali KF dikali I untuk larutan yang elektrolit. Jadi untuk rumus penurunan titik beku yang dipakai itu bergantung jenis zat larutnya jenisnya apa. Apakah non-elektrolit atau elektrolit. Nah, kalau untuk elektrolit nanti tinggal dikalikan dengan I, yaitu faktor Van Hoff. Bisa ya ditonton di situs saya yang lain tentang faktor Van Hoff. Nah, untuk delta TF, M itu kan seperti yang kita ketahui adalah molalitas. Nah, molalitas itu rumusnya adalah massa per mR dikali 1000 per P. P di sini adalah massa dari pelarut dalam satuan
gram. Ingat ya. Nah, jadi untuk KF itu adalah tetapan penurunan titik beku. Gak usah khawatir, biasanya di soal sudah dicantumkan harga KF. Dan harga KF itu biasanya sudah disepakati secara internasional berdasarkan atau tergantung pada jenis pelarutnya masing-masing. Seperti bisa kita lihat, contoh pelarut air itu nilai KF-nya adalah 1,86. Oke, supaya kamu lebih paham, mari kita masuk ke dalam contoh soal. Sebanyak 8 gram zat A dilarutkan dalam 200 gram air. Jika diketahui tetapan penurunan titik beku air atau KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal dan massa molar zat tersebut adalah 40 gram per mol, maka hitunglah titik beku larutan. Nah, ayo, apa yang ditanya yuk? Hitung titik beku larutan. Hati-hati ya. Nah, yang ditanya di situ adalah titik beku larutan, bukan penurunan titik beku larutan. Nah, berarti yang ditanya apa? T0F atau T aksen F? Nah, lihat kata kuncinya ada larutan. Berarti titik beku larutan adalah T aksen F. Nah, dari soal dapat diketahui bahwa massa zat yang dilarutkan itu adalah sebesar 8 gram, massa pelarutnya 200 gram, KF-nya 1,86, dan MR-nya sama dengan 40 gram per mol. Maka yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah titik beku larutan atau T aksen F. Nah, seperti yang kita ingat tadi bahwa rumus dari delta TF sama dengan T0F dikurang T aksen F. Nah, apakah kita sudah bisa mencari T aksen F? Ya belum kan, karena dari rumus tersebut kita hanya masih bisa menentukan nilai T0F, sementara delta TF-nya belum diketahui. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah menghitung delta TF-nya. Yang rumusnya delta TF sama dengan KF dikali M. Maka bisa juga kita tuliskan KF dikali gram atau massa per MR dikali 1000 per pelarut. Maka kita bisa substitusikan seperti apa yang diketahui tadi, 1,86 dikali 8 masanya per 40 mR-nya dikali 1000 per 200 sama dengan 1,86 derajat Celcius. Ingat, itu masih penurunan titik beku, belum titik beku larutan ya. Nah, jadi setelah kita menemukan harga delta TF, maka T aksen F bisa kita hitung dengan rumus T0F dikurang delta TF. Maka 0 dikurang 1,86. 0 tadi kan merupakan ketetapan dari harga titik beku untuk larut air. Maka sudah kita buat langsung 0 dikurang 1,86. 0 dikurang 1,86, maka dapatlah hasilnya negatif 1,86. Itulah nilai titik beku larutannya. Mudah bukan? Nah, sekarang untuk menguji pemahamanmu, mari kerjakan di buku catatanmu soal latihan berikut. Selamat mengerjakan.